Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam kenal dari saya, Andri Bayu Haji, sebagai pengajar mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram di kelas 12 Teknik Otomasi Industri. Pada kesempatan hari ini sengaja saya buat video pembelajaran Sistem Kontrol Terprogram sebagai mata pelajaran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka langsung. Agar pendidikan tidak terputus, maka sistem pembelajaran diganti dengan sistem online atau daring. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya buat ini akan menjadikan manfaat, akan menghasilkan suatu bentuk karya pembelajaran yang berbeda. Adapun nanti barangkali ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas, silakan bisa kalian tanyakan pada program ini atau langsung pada alamat email yang sudah tertera di bawah ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi bahasan kita. Pada awal pembahasan Sistem Kontrol Terprogram, kita akan mengenalkan dulu bagaimana cara mengoperasikan PLC. Adapun indikator kompetensi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, mengoperasikan sistem dan komponen perangkat keras PLC. Dalam indikator pertama ini akan membahas apa itu fungsi dari PLC, kemudian apa itu komponen perangkat keras yang ada pada PLC. Yang kedua, memeriksa hubungan digital I/O input output PLC dengan komponen eksternal. Dari dua indikator ini sengaja akan ada dua video yang saya buat, yang dibuat terpisah agar lebih memaksimalkan bahasan dalam tiap indikator kompetensi. Pada mengoperasikan sistem dan komponen perangkat PLC, kita akan mengenal dulu apa itu PLC. PLC merupakan kepanjangan dari Programmable Logic Controller atau Programmable Controller, yang merupakan suatu alat yang sejenis dengan komputer yang digunakan untuk mengontrol peralatan di industri. Jadi dengan penggunaan PLC ini akan berbeda dengan alat controller yang lain. Seperti halnya yang sudah kita ketahui, banyak sekali alat kontrol yang digunakan pada peralatan industri, seperti yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas 11 kemarin, seperti pada penggunaan kontrol elektromekanik. Nah, ini akan berbeda dengan penggunaan kontrol PLC, karena di dalam penggunaan kontrol elektromekanik sifatnya masih semi otomatis. Jadi semuanya itu akan dikerjakan langsung atau sebagai komponen utama adalah kontaktor magnet. Nah, sedangkan pada sistem kontrol PLC, di mana alat kendali yang digunakan ini secara otomatis dengan melalui pemrograman.
Ini yang membedakan nanti antara sistem kontrol PLC dengan sistem kontrol elektromekanik. Pada penggunaan sistem kontrol elektromekanik itu sebetulnya, atau nama lain daripada sistem kontrol elektromekanik adalah sistem kontrol relay, ya. Jadi sistem PLC ini digunakan untuk menggantikan fungsi relay atau pada sistem kendali elektromekanik. Pada PLC, ya, penggunaannya itu berdasarkan status masukan yang akan mengeluarkan suatu bentuk keluaran yang dihasilkan melalui suatu alat yang diprogram. Jadi alat keluarannya itu akan menghasilkan bentuk keluaran berdasarkan masukan yang diprogram, ya, dari PLC itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sini apa perbedaan antara PLC dengan PC, ya, atau personal komputer. Nah, di sini kita lihat bahwa PC, ya, dalam hal penerimaan masukan itu dari keyboard, ya, dan akan menampilkan hasil operasi program pada monitor. Nah, seperti halnya yang kalian gunakan pada komputer-komputer ataupun laptop itu, ya, sebetulnya PC juga, hanya nanti hanya membedakan di sini masukannya, ya, dari keyboard, hasilnya melalui monitor. Nah, sedangkan PLC, ya, walaupun sama-sama merupakan komputer, yaitu yang diprogram melalui operasi program. Nah, di sini PLC, ya, yang membedakan masukan dari sebuah alatnya seperti switch. Jadi bukan lagi berupa keyboard, tapi switch ataupun sensor atau thermocouple. Ya, mungkin kalian belum pernah kenal yang namanya thermocouple, ataupun yang sudah kalian kenal adalah sensor lah. Nah, sensor ini juga sama, ya, sebagai alat masukan. Ya. Nah, begitu alat ini berfungsi atau switch ini bekerja memberikan sinyal masukan, itu akan menghasilkan suatu keluaran. Nah, keluarannya itu bisa juga untuk menghidupkan lampu, atau di sini menutup bukaan katup valve misalnya pada pneumatik, ya. Gitu. Bukan langsung dihasilkan dari switch langsung berupa lampu atau menghidupkan lampu, tapi berdasarkan hasil operasi program. Jadi sebelum lampu itu hidup, ya, dari sinyal masukan ini, ya, dari switch ataupun sensor thermocouple itu diprogram dulu, ya, diprogram dulu, baru nanti menghasilkan suatu keluaran yang berupa lampu menyala. Itu perbedaannya. Jadi ada semacam sistem yang akan merubah, ya, yang akan merubah bentuk keluaran. Oke, kita lanjut. Perbandingan sistem kabel, ya. Di sini kita lihat untuk sistem kabel tradisional, ya, karena mau tidak mau juga untuk menghasilkan suatu bentuk keluaran ataupun output itu harus ada masukan. Dan penghubung antara input dan output itu harus ada yang namanya kabel penghubung, ya, atau kabel komunikasi, ya, di sini yang akan memberikan komunikasi dari input ke output. Nah, pada sistem kabel tradisional kita lihat di sini
ya, tidak ada yang menghalangi. Jadi antara input yang berupa saklar atau tombol ini langsung terhubung melalui kabel, ya, langsung kepada outputnya yang berupa motor. Nah, kita lihat di sini untuk kabel sistem kabel PLC, ya. Sini ada tengah-tengah di sini yang dinamakan PLC. Jadi saklar ini atau tombol ini memberikan sinyal masukan. Ini tidak langsung terhubung pada motor, tapi diprogram dulu melalui PLC, ya. Kalau kita lihat dari sini, kalau kita ingin menghidupkan motor, langsung pencet menyala, hanya satu pencet nyala gitu. Kalau ingin merubah sistemnya misalnya satu arah menjadi dua arah, ya, tadinya satu arah saja sistemnya, ya seperti ini satu arah, tapi untuk menjadikan dua arah, nah ini butuh alat bantu lagi, ya, butuh alat bantu lagi di sini pada sinyal input. Nah, berbeda dengan sistem kabel PLC, begitu kalian tekan tombol ini, ya, melalui proses pemrograman misalnya hanya berputar satu arah, maka sini akan berputar satu arah. Andaikan motor ini ingin berputar dua arah, ya tentunya tidak merubah inputan ini, tidak harus mengganti tombolnya, cukup dari PLC ini merubah sistem programnya menjadi dua arah, sehingga pada saat menekan tombol ini maka motor akan berputar, bisa berputar dua arah, ya, gitu. Kita lanjut. Nah, sekarang sistem PLC dengan sistem konvensional, ya, apa perbedaannya sini? Pada sistem PLC kita lihat wiringnya atau pengawatannya relatif sedikit, ya, tidak begitu banyak, ya, karena tidak semua komponen input langsung terhubung pada komponen output. Sedangkan pada sistem konvensional, ya di sini wiringnya atau pengawatannya relatif kompleks, ya, karena semua komponen harus disambung, ya, harus tersambung semua komponen untuk menjadikan hasil, ya. Spare part mudah, ya, karena semakin banyak kebutuhan penggunaan PLC, ya tentunya spare part akan mudah didapat. Sedangkan pada sistem konvensional kebalikannya, karena sudah semakin banyak mesin-mesin industri menggunakan sistem otomatis, maka tentu spare part akan sulit. Maintenance relatif mudah pada sistem PLC. Nah, tentunya dalam hal perawatannya ini relatif mudah, karena sistem PLC itu dirancang tidak menjadikan sulit, ya, karena program-program ataupun yang dibuat itu lebih sederhana. Pada sistem konvensional di sini maintenance membutuhkan waktu yang lebih lama. Wajar saja karena wiringnya kompleks, ya, maka akan membutuhkan perawatan yang akan menjadi lebih lama. Pada sistem PLC pelacakan kesalahan sistem lebih sederhana. Nah, karena PLC itu ditunjang dengan program, ya, yang akan bisa melihat kesalahan pada saat pemasangan, pada saat wiringnya bisa dilihat dari satu program. Sedangkan pada sistem konvensional sini pelacakan kesalahan sistem sangat kompleks, ya, karena di sini sudah kita lihat wiringnya sudah cukup banyak, ya, kemudian karena semakin banyaknya kabel komponen yang dipakai, ya tentunya akan melacak kesalahannya akan sangat lama, ya. Sistemnya sangat kompleks. Kemudian pada sistem PLC konsumsi daya relatif rendah.
Sedangkan pada sistem konvensional konsumsi daya listrik relatif tinggi. Apa yang membedakan ini dari kedua konsumsi daya ini? Jelas kalau sistem PLC tidak seluruhnya komponen-komponen yang terpasang dalam bentuk AC, ya, 220, ada bentuk DC yang menjalankan sistem tersebut. Sedangkan pada konvensional seluruhnya 100% menggunakan daya yang cukup tinggi, bisa 380, bisa 220, tergantung komponen yang dipakai. Kemudian dokumentasi gambar, ya, pada sistem PLC lebih sederhana dan mudah dimengerti. Ya, jadi program PLC ini yang dirancang agar mudah dimengerti. Jadi tinggal membuat gambar, ya, tentunya nanti berdasarkan praktek akan lebih mudah, ya, dipelajari. Sedangkan pada konvensional dokumentasi gambar sistem akan lebih banyak. Ya, walaupun pada umumnya dalam satu sistem kendali akan terdapat dua gambar. Yang pertama gambar rangkaian utama yang menampilkan komponen-komponen utama. Yang kedua gambar rangkaian pengendali yang menampilkan komponen-komponen bantu, ya, komponen-komponen bantu, ya. Nah, pada PLC ditambah selain ada komponen utama juga ada namanya gambar ladder diagram, ya. Ada bahasa pemrograman yang mudah dimengerti yang namanya ladder diagram. Nah, gambar ini atau ladder diagram ini lebih sederhana gambarnya dibandingkan gambar yang ada pada sistem konvensional. Modifikasi sistem lebih sederhana dan cepat ini pada sistem PLC, ya, karena semuanya atau semua bentuk kendali itu dalam bentuk ladder diagram dalam bahasa programnya, maka lebih sederhana apabila terjadi perubahan sistem atau perubahan sistem, bisa dari sistem langsung ke sistem tidak langsung, dua arah putar. Nah, ini akan lebih mudah, tinggal mengganti ladder diagramnya saja. Sedangkan pada sistem konvensional, pada saat perubahan dari sistem langsung, misalnya direct online menjadi sistem dua arah FR, ya, maka sistem direct online-nya harus dilepas semua, ya, sistem pengawatannya harus dirubah semua dari nol kembali, ya, kemudian diganti dengan gambar FR. Nah, ini akan terlihat sekali perbedaan penggunaan sistem PLC dengan sistem konvensional, ya. Jadi dengan adanya teknologi yang baru, tentunya bukan menjadikan sistem maintenance ataupun industri lebih susah digunakan, justru akan semakin lebih mudah, ya. Dengan adanya teknologi yang terbaru, maka sistem yang terpakai akan lebih mudah, bukan menjadi lebih sulit. Apa keuntungan sistem PLC dibandingkan sistem konvensional? Kita lihat di sini. Sistem PLC, di sini kita lihat waktu implementasi proyek dipersingkat, ya, dengan adanya gambar-gambar yang mudah, yang dibuat lebih mudah, maka akan lebih dipersingkat. Pembuatan softwarenya atau perangkat lunaknya dapat lebih cepat karena pembuatan software hanya berupa pembuatan program, ya. Jadi software yang dipakai pada sistem PLC ini, ya, hanya tinggal menggunakan saja, tidak membuat dari awal, ya, seperti pada pemrograman yang lain, pada Pascal atau bahasa C dan sebagainya, itu mulai dari awal saja, mulai dari awal lagi, ya. Ini berbeda dengan software yang ada pada PLC. Kita tinggal membuat program saja, tidak mulai dari awalnya, gitu. Jadi sudah jadi. Dalam hal pengembangan PLC lebih mudah dalam melakukan modifikasi
tanpa tambahan biaya jika masih ada spare alamat input dan alamat outputnya. Ya, jadi pada penggunaan PLC ya kita bisa bebas melakukan apa tuh eksperimen ya, selama alamat-alamat yang terdapat pada PLC itu mencukupi ya. Kemudian lama pengerjaan untuk sistem baru desain ulang lebih singkat ya, karena hanya merubah programnya saja, tidak merubah pengawatan ya. Pengawatan hanya merubah alamat ya, karena di sini dalam pengawatan PLC ini ada bagian yang tetap dan ada bagian yang harus dirubah ya, nanti kita praktek akan mengetahui lebih lanjutnya. Karena software hanya berupa program sehingga tidak perlu pengawatan kontrol ya. Ini jelas sudah bahwa PLC ini bekerja berdasarkan program ya. Jadi pengawatan kontrolnya seperti kalau pada kontaktor itu ada kontak bantu misalnya yang NO 1314 ya, atau kontak NC yaitu 2122, itu mesti disambung itu pada pengawatan kontrolnya. Tetapi pada PLC kontak bantu pada kontaktor tidak digunakan karena itu masuk dalam program. Jadi istilah kontak bantu 1314 2122 ya, itu hanya masuk dalam programnya, tidak masuk dalam pengawatan kontrol. Kemudian penggunaan ruang lebih kecil untuk kontrol yang banyak ya, karena ini sudah terwakili semua ya. Beberapa komponen yang sudah terdapat pada PLC seperti timer ya, kemudian counter itu sudah ada ya. Beda dengan penggunaan sistem relay ya, itu harus diadakan karena itu yang akan dipakai ya, sehingga dengan tidak adanya beberapa komponen tersebut akan membutuhkan ruang yang lebih kecil ya. Kemudian aplikasi PLC sangatlah luas, mudah dalam hal maintenance, perbaikan atau perawatannya juga akan lebih mudah dengan adanya PLC. Efisiensi waktu terhadap pemeliharaan ya, jelas ini sudah kelihatan sendiri dari atas, sudah pembahasan sudah jelas ini dengan kemudahan softwarenya, kemudian penyederhanaan wiringnya, maka efisiensi waktu terhadap pemeliharaannya juga akan lebih efisien. Kemudian standarisasi sistem kontrol lebih mudah diterapkan ya. Dalam sistem PLC ini standarnya hanya kontak NO, kontak NC, output, itu saja. Beda dengan sistem relay yang harus menggunakan standar sistem kontrol ya, seperti simbol-simbol pada timer ya, simbol pada lampu. Ini akan tiap-tiap komponen akan berbeda. Sedangkan pada PLC itu baik kontak itu NO, NC ya, hanya dibedakan itu saja ya. Penggunaan outputnya misalnya motor, kemudian lampu sama, hanya beda akan memberi keterangan simbolnya saja. Ya, jadi standarisasinya itu lebih mudah diterapkan dibandingkan sistem relay. Keandalan tinggi ya jelas karena PLC ini dibuat dibuat untuk digunakan untuk sistem yang lebih kompleks, maka jelas keandalannya akan lebih tinggi. Kemudian relatif mudah untuk dipelajari khususnya bagi orang teknik ya, karena orang teknik ini sebelum belajar PLC sebetulnya harus sudah tahu dulu pelajaran mekanik elektro dulu, karena dalam pelajaran mekanik elektro ya jelas udah pengenalan kontaktor, pengenalan tombol NO, NC ya, mana tombol stop, mana tombol on ya, itu sudah dipelajari ya. Ini orang-orang teknik ini, jadi dasar kelistrikannya sudah paham. Jadi jangan sampai orang teknik tidak mengetahui dasar kelistrikan ya. Jadi kalau syarat wajibnya itu sudah terpenuhi ya,
sudah mengenal kontaktor, sudah mengenal tombol, ya sudah mengenal motor listrik, ini akan mudah dipelajari. Apalagi ditambah dengan materi sebelumnya, sistem kendali elektromekanik, jelas di dalam pemahamannya tinggal melanjutkan saja, ya, tinggal melanjutkan, hanya berbeda simbol saja, berbeda dalam simbol penggambaran. Kalau dalam penggambaran sistem kendali elektromekanik itu menggambarkan vertikal dari atas ke bawah, sedangkan kalau pada PLC itu horizontal dari kiri kanan, ya, penggambarannya ya tinggal terbalik. Lebih aman untuk teknisi, ya, jelas PLC dirancang khusus untuk aman, ya, dirancang khusus untuk penggunaan sistem listrik yang lebih aman, ya. Jadi karena tidak semuanya menggunakan AC 220, ya. Kemudian memudahkan dalam hal adanya troubleshooting, ya. Kalau misalnya ada kesalahan, kita tinggal melihat saja dari leader diagramnya, programnya apakah sama atau tidak dengan pengawatannya. Itu lebih cepat ditangani dibandingkan dengan sistem di luar PLC. Sekarang kita lihat sistem konvensional. Yang pertama, pengawatan lebih kompleks untuk dilakukan karena ditambah dengan pengawatan sistem kontrol, ya. Hal yang terpenting dalam sistem kendali itu ya ini, sistem kontrol, pengawatan sistem kontrol, ya. Kalau salah dalam pengawasan sistem kontrol, ya maka otomatis ya akan bekerja sistem kendali utamanya, sistem utamanya, ya. Sedangkan pada pengawasan kontrol itu banyak sekali harus terhubung. Contoh kontaktor saja. Kontaktor kalau kita lihat pada bagian itu ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3. Di situ yang pertama kontak utama dulu. Ya, kontak utama yang 3. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ya, kemudian relay. Ya, yang A1, A2. Ini sebagai sumber listriknya untuk menggerakkan kontak utama dan kontak bantu, ya, 13, 14, ya, untuk kontak NO, 21, 22 untuk kontak NC. Nah, ini 3 hal ini pada sistem konvensional harus terhubung semua, ya, berbeda dengan PLC, ya. Kontak bantu tidak terhubung, yang terhubung adalah relaynya A1, A2, karena itu akan menggerakkan kontak utama dan kontak bantu. Kemudian yang kedua, waktu untuk pengawatan lebih lama, jelas karena di sini sudah lihat pengawatannya lebih kompleks dilakukan, ya, akan semakin banyak, ya, waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Membutuhkan komponen yang lebih banyak, iya, karena di sini penggunaan pengawatan sistem kontrol, misalnya pada penggunaan timer, ya, misalnya pada saat lampu itu berjalan, misalnya berkedap-kedip 3 buah lampu berkedap-kedip, berarti membutuhkan 4 buah timer. Tapi pada sistem kontrol PLC tidak menggunakan timer karena sudah ada di program. Perawatan membutuhkan waktu yang lebih lama karena banyaknya komponen dan pengawatan yang lebih kompleks. Ya, ini kelemahannya nih, ya, kelemahannya dalam sistem konvensional. Ya, karena di sini sudah kita tahu bahwa dengan adanya sistem pengawatan yang kompleks, waktu yang lama, komponen yang banyak, ya, kemudian akhirnya perawatannya juga akan semakin lebih lama. Ya, dalam hal pengembangan maka cenderung untuk merubah sistem yang telah ada itu di pengawatannya nih, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama. Ya, Anda kan pernah praktek sistem kendali elektromekanik, ya, misalnya sistem DOL. Ya, pada saat ujian dua sistem, misalnya sistem DOL dan sistem FR, ya, pada saat kalian melakukan pengawatan sistem DOL direct online atau sistem langsung, ya, itu semua sudah terbentuk, sudah jadi. Kemudian sesi yang berikutnya harus menggunakan sistem 2 arah,
Ya maka di sini pengawatannya harus berubah semua. Jadi semua yang terpasang pada sistem DOL akan berubah semua, dilepas semua, diganti dengan pengawatan sistem FR. Ya jelas sini akan lebih kembali kepada ini, waktunya membutuhkan akan lebih lama. Beda dengan sistem PLC, perubahannya ya hanya ada pada perubahan program. Ya, jadi seperti itu. Kelemahan sistem PLC di samping untuk kelebihan juga di sini ada kelemahan pada sistem PLC. Ya, tentunya karena kita lebih cenderung pada sistem konvensional, dengan hadirnya teknologi baru akan membutuhkan waktu, ya, untuk mengubah sistem konvensional. Ya, waktu dibutuhkan karena ada teknologi yang baru. Ya, tentunya akan berubah total dari sistem yang sudah ada. Kemudian pada penggunaan PLC ini, ya, ini tidak cocok digunakan pada lingkungan yang panas. Ya. Vibrasi yang tinggi ini kurang cocok pada penggunaan PLC. Mengingat PLC itu sendiri bukan sebuah peralatan mekanik, ya. Ya seperti kalau kontaktor itu sebuah peralatan mekanik, ya hanya kerjanya berdasarkan elektromagnet. Tapi kalau PLC ini ada sekumpulan komponen mikroprosesor, ya, beberapa komponen elektronik yang tentunya tidak cocok digunakan pada suhu yang tinggi. Jadi dalam penggunaan PLC tidak semua pekerjaan dilakukan oleh PLC, ya. Jadi kalau di situ membutuhkan atau berada pada lingkungan yang panas, maka penggunaan PLC kurang cocok. Kita lanjut. Apa saja yang dipakai pada PLC? Ya, industri apa saja, atau PLC itu digunakan untuk apa? Nah ini pada sistem conveyor. Ya, apa itu conveyor? Ya, ban berjalan, ya, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sistem conveyor. Pengolahan air limbah, lampu lalu lintas, ya ini adalah PLC. Walaupun pada dasarnya sistem tersebut sudah bergeser, ya, sekarang robot kontrol, kemudian mesin injeksi, molding injection, kemudian kontrol lift, elevator, otomatisasi bangunan, sistem kontrol generator, pabrik semen, pabrik sepatu, pabrik makanan. Ini adalah beberapa industri atau beberapa yang menggunakan PLC. Dan masih banyak lagi, ya, beberapa industri yang menggunakan PLC seperti ini, ya. Nah ini sebetulnya penggunaan PLC ini bisa kalian lihat, ya, misalnya pada saat PKL. Nah tentunya merupakan peluang yang cukup baik, ya, karena tidak hanya SMK lah yang bisa magang di industri, ya. Apalagi kalau satu industrinya menggunakan PLC, itu mendapatkan ilmu yang cukup bagus, ya, karena belajar PLC di sekolah dengan belajar PLC di industri jauh berbeda, ya. Dari segi bentuknya saja akan sangat beda dengan PLC yang ada di industri. Kalau kita belajar PLC di sekolah hanya bentuknya sederhana, ya, sederhana, agar apa? Agar mudah dimengerti saja, ya, bukan standar pabrik, ya. Jadi aku beruntung, ya, di sosial PKL di mana tempat PKL-nya itu atau tempat magangnya itu ada sistem PLC. Tapi yang sangat disayangkan, ya, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, ya, banyak sekali program-program yang kita rancang ini tidak berjalan, seperti PKL yang kelas 11 kemarin yang tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau TOI masih beruntung, ya, untuk angkatan kalian ini masih bisa diikut sertakan pada tahun berikutnya, mudah-mudahan tidak sampai berkepanjangan, ya, coronanya itu, ya. Sedangkan yang kelas 13 sekarang, ya, mereka mau tidak mau, ya, dengan kondisi yang begini harus tetap berada di sekolah, tetap belajar di sekolah. Untuk magangnya tidak memungkinkan,
ya, karena semua pabrik saja banyak mengurangi karyawan, apalagi harus menerima siswa magang. Itu yang dialami pada tahun sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana PLC itu bekerja? Ya, sini ada gambar. Ya, ada gambar sebuah saklar, kemudian PLC, lampu menyala. Ya. Kalau pada sistem konvensional, ya, tinggal kalian on-kan saklar, lampu menyala. Gitu. Ini konvensional. Nah, ini berbeda dengan PLC. Pada saat saklar dinaikkan, ini diproses dulu melalui alat program PLC, baru lampu menyala. Nah, proses outputnya yang dihasilkan bukan hanya lampu menyala. Kalau kita mengendaki lampunya itu berkedap-kedip, kita atur programnya di sini, tidak merubah ini, ya, tidak merubah input. Ya, nah sekarang kan kita kan pernah dengar, mungkin kalian saklar dimmer kan, ya, saklar dimmer itu untuk merubah nyala lampu terang menjadi redup, di dimmer. Ya, kalau kalian punya saklar dimmer, untuk lampu ini terang redup ya dari inputnya, jadi mengganti inputnya, ya, cukup mengganti input. Nah, sekarang kalau misalnya lampunya itu ingin berkedap-kedip kayak lampu disco gitu ya, ya, flip-flop, ya, lampu berkedap-kedip, ya tentunya agak kerepotan kalau menggunakan saklar ini, ya. Nah, ini dengan adanya PLC, ini akan bisa merubah semuanya, mau nyalanya saja, mau menjadi redup atau kedap-kedip dengan interval waktu lama atau cepat, ini bisa dilakukan oleh PLC. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat di sini. PLC itu beroperasi dengan cara memeriksa input, ya, dari saklar ini. Jadi pada saat saklar ini di-on-kan, ya, berarti akan memberikan sinyal input. Sinyal input ini akan diproses, ya, akan diproses berdasarkan instruksi logika yang telah diprogram. Ini menjadikan apa ini? Lampunya nyala berkedap-kedip, maka di sini programnya, ya, akan berkedap-kedip, ya, melalui alat pemrograman berupa komputer. Itu dibuat gambar, ya, rangkaian agar lampu ini berkedap-kedip, ya. Ya, nanti di sini diprogram. Setelah diprogram, nggak langsung dikeluarkan, disimpan dulu dalam satu memori, dari memori baru kita keluarkan berupa sinyal output. Ya, sinyal output inilah yang akan dipakai untuk menyalakan lampu. Ya, jadi diproses dulu melalui alat pemrograman PLC, di dalamnya akan menghasilkan sinyal output yang diminta, lampu menyala, lampu berkedip, ya, berkedip cepat, berkedip lambat. Nah, ini dari sini PLC ini, tanpa merubah peralatan input. Ya, itu. Kita lanjut. Ya. Ternyata dari segi bentuknya, PLC ini terdiri dari dua model. Ya. Yang pertama PLC modular. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Yang kedua adalah PLC compact. Apa bedanya? Nah, kita lihat di sini PLC modular. Bentuknya akan lebih, lihat dari bentuknya. Di sini PLC modular ini lebih besar dibandingkan PLC compact. Ya. Tetapi dari segi perangkatnya itu sama sebetulnya antara PLC modular dengan PLC compact. Ya, dari segi hardware-nya atau perangkat kerasnya itu sebenarnya sama. Ya, yang membedakan di sini, kalau PLC modular ini terdiri dari modul-modul yang terpisah. Seperti ini, sini ada modul 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa terpisah, bisa dilepas.
ya, bisa dilepas kemudian dirakit kembali. Nah, seperti ini. Jadi satu kesatuan. Jadi ada modul 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pada PLC compact sini semua dalam satu casing. Ya, tidak terpisah-pisah. Sekarang kita lihat PLC modular. Ya, seperti tadi yang telah saya sampaikan ya, bahwa PLC modular itu terdiri atas modul bagian yang dapat dihubungkan. Ya. Yang tadinya dipisah kemudian dihubungkan kembali atau dirakit menjadi satu kesatuan sebagai sebuah PLC. Apa saja modul yang terdapat pada PLC tersebut? Yaitu yang pertama adalah power supply-nya, ya, atau power supply-nya. Kemudian yang kedua adalah ada modul CPU. Ya, sini ada pusat, ya, pemrogramannya di sini, modul CPU. Ya. Kemudian modul input, ini sebagai tempat interface-nya, ya, antarmukanya pada peralatan input. Kemudian di sini ada modul output, ya, nanti sistem keluarnya dari sini, ya, jadi lampu menyala terhubung dari modul output, ya. Jadi keempat modul ini merupakan komponen utama dari PLC, ya. Jadi secara tidak langsung dengan adanya, ya, power supply, ya, modul CPU, modul input, modul output, ya, ini merupakan bagian utama daripada PLC. Apa aja keuntungan dari PLC modular? Nah, sini kita lihat. Yang pertama, perbaikan terhadap kerusakan menjadi mudah karena hanya tinggal mengganti modul yang rusak. Ya. Contoh, ya, pada penggunaan PLC ini banyak sekali siswa yang kurang memahami, terutama pada sumber masukan, ya. Biasanya pada suatu komponen itu tertulis 220, siswa salah memasukkan tegangan 380, ya, ini akan rusak power supply-nya, ya. Power supply akan rusak karena di luar dari batasan yang sudah tertera. Yang tadinya 220 terpasang 380, maka modul power supply yang rusak. Ya, jadi tidak seluruhnya diganti, tapi hanya bagian-bagian yang rusaknya saja seperti power supply-nya. Kemudian yang kedua, kapasitas jumlah I/O yang besar. Karena modul ini terpisah, maka memungkinkan jumlah inputnya atau jumlah outputnya akan semakin banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, penguatan I/O yang relatif lebih mudah karena hanya ada satu buah COM baik pada modul input dan modul output. Ya, sini karena banyak sekali alamat dibutuhkan, sedangkan fungsi COM pada pada PLC ini perannya sangat penting. Ya. Dengan adanya fungsi COM ini, ya, otomatis akan memberikan sinyal pada input atau sinyal pada output, ya, sebagai sumber daya masukannya. Anda lebih jelasnya lah, ya, apa fungsi COM ini akan dijelaskan pada materi berikut, ya, pada materi-materi yang akan datang. Kemudian yang keempat, pengalamatan I/O relatif lebih fleksibel karena dapat diatur sesuai kebutuhan. Ya, karena mengingat sini jumlah I/O-nya besar, berarti alamatnya juga banyak. Ya, jadi dalam eksperimennya ataupun dalam pemasangannya, ya, pengalamatannya akan lebih banyak, jadi lebih fleksibel, tidak hanya tergantung pada satu alamat, ya, kita bisa berpindah ke alamat yang lain, ya. Ya, jadi dapat diatur, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tentunya ada kerugian pada PLC modular. Di balik keuntungan ada kerugian. Ya. Yang pertama, harga relatif mahal, ya, karena di sini bentuknya lebih besar, ya, maka harganya relatif mahal. Ya, boleh jadi dikatakan mahal karena uangnya nggak punya. Kalau uang ada, ya nggak mahal, ya. Kemudian yang dua, bentuk yang tidak sederhana.
ya, karena terpisah-pisah modulnya, ya bisa dikatakan ya tidak sederhana, ya, jadi akan lebih besar. Kemudian yang ketiga, memerlukan pengetahuan yang lebih untuk memahami pengaturan setiap modul yang akan terpasang. Jadi kapan dipasang power supply-nya, kapan dipasang CPU-nya, dan kapan dipasang modul input, modul output, ini butuh pengetahuan, ya. Jadi ilmunya ataupun pengetahuannya, ya, di dalam PLC modular harus lebih besar, ya, harus lebih tahu, ya, jangan sampai sembarangan menggunakan PLC modular tapi tidak tahu cara menggunakannya. Kemudian PLC tipe compact, ya, ini berbeda dengan PLC modular. Kalau pada PLC modular semua modulnya terpisah, ya. Tapi kalau pada PLC compact itu modulnya menjadi satu casing, ya, dalam satu casing. Jadi tidak nampak mana power supply, mana CPU, ya, mana modul input, mana modul output, ya. Yang hanya nampak itu interface-nya, ya, terminal-terminal yang sudah ada yang nampak, ya, tapi bagian dalamnya modul-modul tersebut tidak akan terlihat. Kemudian kita lihat yang kedua, bentuk menjadi lebih sederhana atau compact, ya jelas karena semua modulnya itu dalam satu casing, maka bentuknya sederhana seperti ini, ya. Ini nggak nampak ini mana power supply-nya, mana CPU-nya, ini sudah dirancang dalam satu casing. Yang nampak itu adalah interface-nya aja, ini tampak depannya aja, ya, seperti ini pada PLC Omron CP1L di sini, ya, akan nampak hanya interface-nya aja, ya, terminal-terminal yang terpasang di sini, ya. Akan tahu mana power supply, di sini ada tertulis ada L, misalnya ada N, ya, ada alamat-alamat, itu adalah, ya, data-data yang ada pada interface yang ada pada PLC. Ini inputnya, ini outputnya, kemudian ini kabel komunikasinya, ya. Nah, ini bentuk dari PLC tipe compact. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pertama kali ini, pada video pembelajaran kali ini. Ya, tentunya akan lebih detail lagi, ya, silakan kalian link beberapa PLC, ya, yang sudah beredar di YouTube ataupun di tempat-tempat yang lain ataupun di perpustakaan, ya, akan lebih bijaksana kalau kalian belajar lebih dari yang ada di sini, ya. Sini halaman compact bisa kalian baca sendiri, ya, karena itu sudah merupakan bagian daripada sistem yang sudah kita buat. Ya, itu saja barangkali bahasan Bapak hari ini untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan, ya, akan dapat bermanfaat dengan adanya video pembelajaran kali ini, walaupun tidak langsung bertatap muka, ya, walaupun kalian hanya sekedar mendengar suara Bapak, ya, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik, ya, materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.